Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jang Guru. Masih bersama saya dengan Radi Surahman. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Jumlah n suku dari deret tersebut disebut sebagai Sn. Nah, kalau kemarin ada barisan aritmatika ya, misal 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kalau deret, itu angka-angka tersebut itu dijumlahkan. Oke, kita lihat contoh deret aritmatika. Seperti apa deret aritmatika itu? Nah, lihat. Ada angka 3, 5, 7, 9, dan 11. Kalau dalam barisan aritmatika, itu pemisahnya itu pakai koma. Nah, kalau deret itu kan penjumlahan. Jadi pakai tanda tambah. Ini disebut deret. Yang kedua, sama. Min 2 ditambah 0, tambah 2, ditambah 4. Ini min 2 itu sebagai suku pertama atau A ya. Bedanya berapa? Nah, 0 dikurangi min 2 berapa? Sama saja dengan 4 dikurangi 2 berapa? 2. Oke, yang ketiga. 2 ditambah 4 tambah 6 ditambah dan seterusnya sampai 100. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang nomor 1 berapa? 35. Nah, 35 adalah S5 atau jumlah 5 suku pertama dari barisan aritmatika. Yang nomor 2, 4. 4 adalah jumlah 4 suku pertama dari barisan aritmatika atau S4. Yang nomor 3 berapa? Yuk jumlahkan. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 ditambah 8, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 12, 42. Capek. Lama ya? Kalau gitu, gimana caranya? Ada tekniknya. Kita lihat penyelesaiannya. Oke, pertanyaannya. Dari 2 sampai 100, ada berapa bilangan? 100? Bukan. Lihat. Ini angkanya angka genap semuanya ya. Ini angka genap. Berarti ada berapa? Ada 50. Oke, penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat. Ya, S50 sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 ditambah titik ditambah 98 ya. Ini maaf, harusnya 98 ditambah 100. Jadi angka genap semua ya. Nah, yang kedua, kita balikan urutannya dari 100 ke 2. Jadi 198, 96 ditambah titik sampai ditambah 4 ditambah 2. Sekarang kita jumlahkan. Nah, jumlahkan. S50 ditambah S50 sama dengan ada 2 S50-nya. 2 ditambah 100, 102. 4 tambah 98, 102. 6 tambah 96, 102. 99 tambah 4, 102. 100 tambah 2, 102. Berarti semuanya 102. Pertanyaannya, ada berapa 102-nya? Ya, ada 50 karena S50. Jadi 2 S50 itu sama dengan 50 kali 102-nya. Oke, berapa hasilnya? Nah, 50 kali 102 sama dengan 5100. Sekarang kita cari S50 itu adalah 5100 dibagi 2. Berapa hasilnya? Nah, 2550. Nah, kita sekarang mencari rumus deret aritmatika. Kan kalau kayak barusan gak terlalu lama sih, tapi agak lama. Nah, kalau pakai rumus, bahkan lebih cepat lagi. Gimana rumusnya?
Cara mencari rumusnya kayak gini. Kita tulis dulu SN-nya itu sama dengan U1 atau suku pertama ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 tambah U5 dan seterusnya sampai ditambah UN. Nah, kita tulis lagi seperti contoh soal sebelumnya. Nah, kita U1-nya diganti dengan A. A ditambah U2 ditambah sampai UN. Yang kedua, SN sama dengan UN dibalik ya. Jadi ditambah UN kurang 1 ditambah U2 ditambah A. Sekarang kita jumlahkan yang SN ini menjadi 2SN. Yang keduanya A ditambah UN. Ingat di sebelumnya. Jawaban selanjutnya bakalan sama. Berarti U2 ditambah UN kurang 1 itu sama saja dengan A ditambah UN. Yang ini juga sama. Yang terakhir UN tambah A sama dengan A ditambah UN. Pertanyaannya, ada berapa A ditambah UN-nya? Kalau tadi S50 berarti ada 50. Kalau SN berarti ada sebanyak N. Jadi N kali A ditambah UN. Berarti SN-nya berapa? Nah, SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Berarti dapat ya rumusnya ya. Nah, SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Ingat, UN itu sama dengan A ditambah B dikali N kurang 1. Berarti rumus yang di depan ini, yang di atas ini, UN-nya bisa diganti lagi. Nah, UN-nya diganti dengan ini. Oke. Kita uraikan kembali. Jadi, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B dikali N kurang 1. Kalau gini, silahkan kalian gunakan sesuai dengan soalnya. Kalau diketahuinya suku pertama dan suku terakhirnya, berarti pakai rumus yang ini. Kalau diketahuinya suku pertama dan beda, berarti yang bawah ini. Contoh soal. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 2, 5, 8. Nah, gimana ini? Tulis dulu diketahuinya apa. A-nya 2, bedanya 3. 3 dari mana? 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Atau 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Ditanyakan S10. Rumusnya apa? Diketahui A dan B, berarti pakai rumus yang SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B kali N kurang 1. Oke, kita kerjakan. Ganti N-nya dengan 10. Jadi S10 sama dengan 10 bagi 2 dikali 2 dikali A. A-nya berapa? 2. 2 kali 2. B-nya dengan 3. N-nya diganti dengan 10. Jadi berapa? 10 bagi 2 5. 2 kali 2 4. 3 dikali 10 kurang 1 9. Oke. Kerjakan yang 3 kali 9 dulu. Jadi S10 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 27. Kerjakan yang dalam kurung. Jadi S10 sama dengan 5 dikali 31. Berapa jawabannya? S10 sama dengan 155. Contoh soal berikutnya. Sebuah toko onderdil pada bulan pertama memperoleh hasil penjualan sebesar 2 juta rupiah. Pada bulan berikutnya, penjualan naik secara tetap sebesar 400.000 rupiah. Berapa jumlah penjualan onderdil di toko tersebut selama 6 bulan? Oke. Diketahuinya apa? Nah, A itu suku pertamanya
2 juta rupiah. Ini penghasilan pertama, berarti suku pertama. Pada bulan berikutnya penjualan naik secara tetap, berarti naiknya itu disebut apa? Bedanya itu 400.000. Ditanyakan jumlah penjualan ondor deal di toko tersebut selama 6 bulan, berarti S6. Diketahui A dan B, ditanyakan S6, berarti pakai rumus yang SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah B kali N kurang 1. Oke, pengerjaannya N-nya ganti dengan 6, A-nya diganti dengan 2 juta, B-nya diganti dengan 400.000, N-nya ganti 6 kurang 1. Oke, perhatikan ini. Kerjakan yang ini 6 per 2 sama dengan 3. 2 dikali 2 juta sama dengan 4 juta. Terus 400 dikali 6 kurang 1, 5. 400 kali 5. S6 sama dengan 3 dikali 4 juta ditambah 2 juta. 2 juta ini hasil dari 400.000 dikali 5. Oke, sekarang jumlahkan yang dalam kurungnya. Jadi S6 sama dengan 3 dikali 6 juta. Berarti S6 sama dengan 18 juta rupiah. Jadi hasil penjualan onder deal selama 6 bulan adalah 18 juta rupiah. Latihan soal. Oke, silakan kalian catat soalnya. Andi selalu membiasakan diri menabung ke dalam celengan setiap minggunya. Pada minggu pertama, Andi menabung sebesar 10.000. Pada minggu berikutnya, Andi menabung lebih 2.000 dari minggu sebelumnya. Berapa uang yang terkumpul jika Andi menabung selama 10 minggu? Dan selamat belajar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.